Kemudian di dalam semesta itu kan pasti ada himpunan yang kita bicarakan. Nah, himpunan itu digambarkan dalam kurva tertutup. Sebagai contoh berikut ini ya. Contoh, misal ibu punya gambarlah gitu ya. Gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Misalnya semestanya adalah 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15. Kemudian ada himpunan A, 3, 5, 7, 11, dan 13. Gimana cara menggambarkannya? Yang pertama adalah kita membuat persegi panjang. Kemudian membuat S di sini ya. Nah, kemudian kita membuat kurva tertutup. Kurva tertutup itu bisa lingkaran, bisa, tapi nggak harus lingkaran juga. Bisa bentuknya, yang penting tertutup gitu ya. Ini diberi nama si himpunan A. Nah, sebelum kita ke semesta, lebih baik kita mengisi dulu yang ada di dalam himpunan A. Tadi jangan lupa beri noktah atau titik. Himpunan A itu ada 3, kemudian ada 5, kemudian ada 7, 11, dan 13. Nah, tapi kan tadi ada semesta. Semesta itu yang ini ya, yang kita bicarakan yang lebih besar. Nah, itu kan tadi yang A cuma 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, selain yang ada di A ini, kita gambarkan di luar kurva. Berarti ada 1, kemudian 3 masuk, 5 masuk, 7 masuk, 11 masuk, 13 masuk. Berarti tinggal di sini 15. Begitu ya. Oke. Nanti kita akan bahas lagi minggu depan yang lebih mendetail lagi ya. Sekarang kita belajar tentang komplement himpunan. Nah, jadi komplement himpunan itu adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan semesta, tapi bukan anggota si A. Contoh ini, kita kan punya A-nya itu 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, kalau komplement itu dilambangkan dengan C, tapi ditulis dengan seperti pangkat gitu ya. Ditulis seperti pangkat. Jadi misal A komplement, ini bacanya A komplement. A komplement itu berarti selain si anggota bagian si himpunan A, berarti tapi yang ada di semesta. Berarti A komplement itu adalah yang di luar ini 1 dan 15 gitu. Kalau misal ada contoh lagi, misal Bunisa punya semesta, contoh. Bunisa punya semestanya adalah apa ya contohnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian Bunisa punya himpunan B. Himpunan B itu isinya 1, 2, dan 3. Berarti kalau Bunisa tanya B komplement, nah B komplement itu berarti selain yang ada di B ini tapi ada di semesta. Berarti kan di B cuma ada 1, 2, 3, berarti B komplement itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Begitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke subbagian yang terakhir, yaitu himpunan bagian dan himpunan kuasa. Yang pertama adalah himpunan bagian. Himpunan A disebut himpunan bagian dari B apabila setiap anggota A juga menjadi anggota himpunan B. Lambang himpunan bagian
adalah nih kayak huruf C gitu ya. Ini bacanya subset. Himpunan bagian itu bisa juga disebut subset. Nah, jika ini bacanya A subset B. A himpunan bagian dari B begitu ya. Untuk contoh himpunan bagian seperti ini, misal himpunan contoh himpunan B sama dengan 1 2 3. Himpunan bagian dari B adalah, nah, setiap himpunan itu mempunyai himpunan kosong. Nah, di dalam sini itu ada himpunan kosong itu selalu ya, selalu berlaku untuk setiap himpunan. Nah, himpunan kosong itu himpunan bagian dari B. Kemudian ada himpunan yang isinya satu anggota, berarti ada satu, kemudian ada dua, kemudian ada tiga, kemudian sekarang yang berisi dua himpunan. Ini ada satu dan dua. Kemudian ada dua dan tiga. Kemudian ada satu dan tiga. Nah, kemudian sekarang yang berisi tiga anggota maksud Ibu. Nah, ini merupakan himpunan bagian dari B. Semua ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau himpunan kuasa. Kita masuk pada himpunan kuasa, tadi sudah Ibu singgung sebentar ya. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan P A. Banyak anggota himpunan kuasa A dilambangkan dengan NPA. Jadi ini banyaknya itu dilambangkan dengan NPA. Misal, contoh, Bu Nisa punya himpunan A itu 3, 4, 5. Nah, kita cara menentukan himpunan kuasanya itu dengan mendaftar dulu himpunan bagiannya. Yang pertama, kalau nggak kita kurangi, maksudnya nggak kita hapus, berarti ada 3, 4, dan 5. Tiga anggota himpunannya. Kemudian kalau kita hapus salah satu berarti 3 dan 4. Kita hapus salah satu tapi yang tengah ini jadi 3 dan 5. Kemudian kalau kita hapus dua angka berarti kita punya satu angka dulu tadi kan. Kalau satu angka yang dihapus belakang berarti 3, 4. Kalau dihapus yang tengah berarti 3, 5. Kalau yang dihapus paling depan berarti kita punya 4 dan 5. Kemudian kalau kita hapus dua angka, berarti kita punya 3. Dua angka tapi yang depan dengan belakang berarti kita punya si 4. Dan terakhir, kalau kita hapus 3 dan 4 berarti kita punya 5. Kemudian himpunan kosong. Berarti ini kan ada 8. Jadi himpunan bagian dari A atau himpunan kuasanya itu adalah himpunan kosong, himpunan 5, himpunan 4, himpunan 3, himpunan 4 dan 5, kemudian himpunan 3 dan 5, kemudian himpunan 3, 4, dan yang terakhir himpunan 3, 4, dan 5 begitu. Cara menentukannya yaitu ada rumusnya. N sama dengan 2 pangkat N.
N di sini dia banyaknya himpunan kuasa. Kemudian N yang ini adalah banyaknya anggota himpunan. Contoh, tadi kan ini ada A itu 3, 4, dan 5. Banyaknya anggota himpunan berarti 2 pangkat, ini ada 1, 2, 3 kan, anggotanya ada 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, berarti sebanyak 8. Nah, kita lihat di sini, berarti tadi himpunan kuasanya ada 8. Sudah betul ya, begitu ya caranya ya. Kita ke contoh soal, ada soal seperti ini. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama, A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan dengan huruf J. Nah, kita ngerjakan yang A saja ya. Yang pertama jawab A ya. Kita menggunakan kata-kata. Yang pertama dengan kata-kata berarti A begini ya. Aduh, kok jelek banget ini kurung kurangnya. Himpunan nama bulan yang berawalan huruf J. Yang kedua kita pakai notasi pembentuk. Notasi pembentuk himpunan. Berarti himpunan A adalah X, di mana X nama bulan berawalan huruf J. Yang ketiga, yang C, berarti dengan cara mendaftar. Berarti A adalah, kalau daftar berarti yang berawalan huruf J pada 1 tahun itu bulan apa saja? Januari, kemudian Juni, kemudian Juli. Sudah ya? Oke. Yang terakhir kita menuju ke latihan soal. Ada soal seperti ini. Diketahui himpunan P yang anggotanya X, di mana X itu kurang dari sama dengan 50, X bilangan asli. Kemudian diminta menentukan himpunan-himpunan berikut ini merupakan himpunan bagian dari P atau bukan. Oke, yang pertama himpunan K, di mana anggotanya adalah X. X kurang dari sama dengan 12, X bilangan cacah. Yuk kita kerjakan ya. Jawab. Yang harus kita lakukan adalah mendaftar dulu si himpunan P itu isinya siapa saja. Kita daftar, berarti kalau bilangan asli kita mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 50. Sekarang kita mendaftar himpunan K. Siapa saja himpunan K itu? Kan dia kurang dari sama dengan 12, tapi X bilangan cacah. Sedangkan bilangan cacah itu mulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 12. Yang L dulu ding. L itu bilangan himpunan L itu anggotanya X, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 52, X bilangan prima. Kita daftar dulu. Kalau bilangan prima itu berarti mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
kemudian 41, 43, 47, 49 enggak ya, dan 51 enggak. Selesai berarti sini. Dan himpunan M itu siapa saja isinya? Faktor prima dari 84 harus kita cari dulu, berarti 84 bagi 2. Ini berarti dapat 42. Ini dapat 21. Ini dapat 3, 7. Udah selesai ya. Berarti 2, 3, 7. Kemudian himpunan N itu kelipatan dari 5, berarti 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Karena dia tidak memberikan batasan, berarti sampai tak berhingga nanti. Oke, sekarang kita lihat di sini kalau P itu 1 sampai 50, kemudian kita lihat K. Himpunan K itu mulai dari 0, sedangkan di P itu tidak punya 0. Berarti K bukan himpunan bagian P. Sekarang kita lihat, apakah di dalam himpunan L ini isinya terdapat di himpunan P? Ada semua ya sampai 47 ini. Berarti ini yang A, ini yang B. Berarti si L itu himpunan bagian P. Kemudian apakah di himpunan M ini terdapat semua ada di himpunan P? Ada ya. 2 ada, 3 ada, 7 di sini. Nah, karena sampai, maksudnya ini ditulis sampai dengan, makanya 7 sebenarnya ada di sini ya. Berarti M itu himpunan bagian dari P. Sedangkan yang D, coba kita lihat. Ini 5 ada, 10 ada, 15 ada, 20 ada. Tapi kalau ini kan sampai tak hingga, jadi tak berhingga, berarti kita nggak tahu dia sampai lebih dari 50 atau tidak. Makanya dia bukan himpunan bagian dari P, bukan himpunan bagian dari P. Oke. Pembelajaran kita hari ini Ibu anggap cukup. Nanti kita sambung lagi di minggu depan, kita belajar tentang operasi pada himpunan. Nah, anak-anak bisa belajar terlebih dahulu karena sudah semakin mendekati PTS. Maka jangan lupa untuk sedikit membaca. Maksud Ibu membaca terlebih dahulu daripada menunggu pembelajaran ya. Jadi banyak-banyak membaca supaya PTS-nya nanti lancar. Ibu tutup, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.